Di musim liburan, kota Bandung, Jawa Barat pastinya akan dipenuhi banyak pelancong, baik lokal maupun luar kota. Nah, kawasan Asia Afrika yang bersejarah dan artistik tak luput jadi salah satu destinasi ramah di kantong dengan ramainya cosplayer hantu yang membuat seru suasana di sekitar gedung bersejarah. Namun, para cosplayer yang memajang kode QR dianggap pengemis digital yang beraksi di jalanan. Benarkah demikian? Sejak adanya dompet digital dan pembayaran yang semakin mudah menggunakan kris, banyak orang kini tak memegang uang tunai. Tentu hal ini juga berimbas pada cosplayer hantu di jalanan Bandung. Tak hanya satu cosplayer saja seperti yang kita lihat viral di media sosial. Di Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, juga banyak cosplayer hantu yang mendominasi di pinggir jalan dengan kode kris yang ditempel di kostum mereka. Ya, mereka memang memiliki penampilan yang menarik perhatian wisatawan, terutama untuk foto bersama sebagai kenang-kenangan. Setelahnya, para wisatawan bisa memberikan upah seikhlasnya atas jasa mereka dengan memindai kode kris. Banyak yang menilai hal ini lebih praktis, karena jika banyak orang yang ingin foto, mereka tak perlu repot lagi mengecek uang pas, kembalian, atau gagal foto karena kesulitan membayar. Bagus sih untuk opsinya itu pakai kris karena kan di zaman sekarang banyak banget anak Gen Z itu pada pakai kris ya, apalagi mereka cashless. Nah, itu biasanya memudahkan untuk mereka ya udah maksudnya kalau misalkan emang mau foto jadi gampang pakai kris. Sangat simpel. Jadi gak ribet buat pengunjung di sini. Sebenarnya, pembayaran menggunakan metode kris ini sudah mulai digunakan para cosplayer hantu di Bandung sejak awal tahun 2025. Karena dengan cara ini, pendapatan langsung meluncur masuk ke dompet digital pribadi. Memang, pembayaran digital di Indonesia semakin umum, baik untuk belanja, makanan, donasi, dan lainnya. Maka tak heran, para wisatawan masa kini selalu menanyakan kepada para cosplayer apakah bisa membayar menggunakan kris. Edi, salah satu cosplayer, merasa harus mengikuti perkembangan zaman sehingga ia mulai ikut menggunakan kris saat beraksi. Terlebih, hal ini menyangkut urusan dapurnya. Sebelumnya, Edi kerap meminjam kode kris yang ada di HP temannya. Kita kan biasanya di sini banyak yang foto ya dari pengunjung-pengunjung tuh ada biasanya suka yang teteh-teteh remaja-remaja gitu pakai kuris nggak? Aku tuh waktu itu bengong ya apa kuris tuh ya. Pas akhirnya ini oh dia sistemnya kayak gitu ya, kayak tap gitu ya. Jadi kebanyakan dari pengunjung teh. Faktor lain yang menyebabkan para cosplayer kini menggunakan kris saat bertemu wisatawan asing yang tak membawa uang recehan, mereka jadi tak mendapatkan uang sepeser pun. Cara praktis dengan kris membuat mereka tak perlu takut kehilangan pendapatan. Meski begitu, pria yang sudah 8 tahun menjadi cosplayer ini menuturkan bahwa tidak semua pemeran hantu di sini menggunakan kris. Terkadang, mereka harus menggunakan satu kode yang sama beramai-ramai. Ya itu hasilnya kita bagi-bagi aja. Misalkan kita dari pengunjung kuris stepnya berapa ya kita bisa ada 3 orang bagi 3 orang gitu. Jadi seperti itu. Jadi bukan untuk pribadi, untuk 3 orang itu. Misalnya ada 4 orang. Jadi rata kita sistemnya adil gitu. Berbeda dengan Birin yang sudah hampir 4 tahun menjalani profesi ini. Meskipun kode kris mempermudah metode pembayaran, ia tetap harus menyesuaikan diri. Misalnya, sinyal yang terbatas ataupun sistem kris yang membuat uang dari wisatawan tidak langsung masuk ke rekening pribadi. Bisa dibilang simpel juga bisa. Cuman kita harus ngambil lagi ke itu buat nariknya kalau di QRIS. Jadi harus kayak 2 kali. Iya 2 kali. Kebanyakannya sih nggak ada kuota, baterai habis, remote juga. Bicara tentang cosplayer hantu, ternyata mereka memiliki komunitasnya sendiri loh. Kelompok yang dinamai Komjuring Bandung ini sudah resmi diakui pemerintah setempat sejak 3 tahun belakangan. Sehingga mereka pun sudah mendapatkan izin resmi untuk beraksi di kawasan Asia Afrika. Setiap hari, para cosplayer sudah sampai di lokasi sekitar jam 1 siang untuk mempersiapkan diri seperti menggunakan riasan dan kostum hantu. Awal-awalnya boleh-boleh aja sih, cuman dulu
nggak kayak sekarang gitu ya. Kalau dulu tuh ada PP, istilahnya mau disuruh mundur ya mundur dulu ke belakang ya. Sekarang kita lebih nyaman, lebih enak aja kita majang di sini karena kita udah lega yang tadi ya, udah ada identitas, ID card ya, kita lebih enak aja gitu. Tentu setelah diakui secara legal, mereka memiliki jadwal bekerja secara resmi. Setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 3 sore hingga 9 malam dan Sabtu Minggu mulai pukul 8 pagi hingga pukul 11 malam. Bicara tentang pendapatan, memang pendapatan mereka tak sebanyak dulu. Namun adanya Kris sangat membantu pengaturan pemasukan mereka. Kalau dulu mereka bisa cosplay kapan saja, bahkan seminggu full, tapi sekarang sudah ada aturan baru. Dalam 1 minggu, maksimal 4 hari bermain. Penghasilan ya kita ada pembagian dengan koordinator juga ya gitu. Jadi kita bukan milik pool sendiri, enggak. Ada kan kita di sini ada biaya iuran, biaya untuk apa-apa ada gitu ya. Jadi memang di sini kita legal itu jelas karena ada ketua, ada koordinatornya, juga ada keamanannya juga ada. Di sisi lain, tidak ada aturan yang melarang para cosplayer untuk memakai jenis kostum hantu apapun, bahkan yang paling seram sekalipun. Seperti Birin, ia memilih memakai kostum hantu berkepala 3 agar lebih menarik perhatian wisatawan. Beberapa cosplayer menganggap diri mereka bukan sekedar penghibur, tapi juga seniman yang mengedepankan keahlian merias diri. Apalagi tidak semua kostum tersedia pada waktu yang dibutuhkan. Kalau biasanya kan pakai Martin putih, terus ada acara ya nggak mau harus pakai yang ada yang kepala 3. Pribadi ya agak rumit dibanding sama Martin putih. Kebanyakannya sih ada yang banyak yang suka, banyak yang nanyain juga. Dibanding sama Martin putih, kan Martin putih belum lama. Jadi kepala 3 aja biar rame. Menggunakan kostum hantu yang seram tentu sangat rumit pada bagian persiapannya. Uniknya, alat rias yang dibutuhkan hanya 2 saja, yaitu bedak dan shadow. Disinilah keahlian mereka diuji, yakni merias wajah seseram mungkin dengan alat yang terbatas. Goresan demi goresan dilakukan dengan sangat detail demi hasil akhir make up yang sempurna. Mereka harus paham betul soal anatomi dasar wajah, sehingga tahu bagian mana yang harus digelapkan ataupun menggambar urat agar menimbulkan efek seram. Kalau makeup gini mah 4 harian, kalau makeup yang lain hampir ada 1 bulan sampai 6 bulan juga ada kalau masih akan belajar. Kalau masalah makeup mah pribadi sih, biar agak simpel kan, pribadi aja. Ada juga ada yang sama-sama, ada yang sendiri-sendiri. Saya milih sendiri aja biar nggak ribet. Kostumnya dari sana. Dari komunitas? Iya, dari komunitas. Udah disediain? Udah disediain. Kostum hantu berkepala 3 tak semudah yang kita bayangkan. Ada 2 kepala tambahan yang harus Birin bawa di kedua bahunya. Sementara itu, pakaian merah menjuntai yang tebal dan besar membuat gerakan Birin terbatas dan cepat merasa gerah. Meskipun rumit, ia harus rela melakukannya selama berjam-jam demi mendapatkan transferan kris yang lebih banyak. Beruntung, mereka tak perlu mengeluarkan modal untuk membeli kostum karena pakaian ini sudah disediakan oleh komunitas yang bisa dipakai secara bergiliran. Repot banget sih, ada 3, jadi ada 3. Jadi nengok semua badan harus. Kalau nggak terlalu berat sih, cuman agak ribet aja. Di tengah panasnya kostum, beratnya riasan, sampai suasana dinginnya kota Bandung, semangat para cosplayer hantu tetap membara. Karena bagi mereka, seram bukan sekedar tampilan, tapi bentuk seni yang menghibur wisatawan. Meski mereka menjadi aksesoris dalam foto-foto para wisatawan Bandung, sebagian masyarakat malah menganggap hal ini seperti mengemis online, menadahkan tangan lewat kode kris. Kemacetan panjang yang dibenci sebagian orang justru menjadi berkat tersendiri bagi mereka. Semakin padat arus lalu lintas, semakin besar peluang interaksi dengan pengendara, dan semakin besar pula potensi pendapatan yang bisa mereka bawa pulang.